Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah dasar manajemen umum. Perkenalkan, saya Miftahul Sada, NIM 2102008502030, kelas PKK 02, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dari toko penjualan kain Husna Tekstil. Baiklah, langsung saja. Profil toko kain Husna Tekstil. Husna Tekstil berdiri sejak tahun 2020. Pemilik dari Husna Tekstil yaitu Bapak Ahmad Ridwan beserta istrinya Nur Indah Sari. Jam kerja di toko Husna Tekstil yaitu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore atau jam 8 malam, tergantung dari banyaknya pembeli di setiap harinya. Jumlah karyawan di toko Husna Tekstil yaitu terdapat 3 karyawan. Alamat toko Husna Tekstil yaitu beralamat di Jalan Sutoyo Siswo Moharjo nomor 6, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah berdirinya toko kain Husna Tekstil. Pemilik Ahmad Ridwan menekuni usaha penjualan kain ini bermula dari kedua orang tuanya yang merupakan penjual kain. Toko kain orang tuanya bernama Toko Aneka Sari yang berdiri sejak tahun 2005. Setelah beliau memasuki perguruan tinggi, beliau mengambil program studi manajemen karena beliau memang punya keinginan untuk meneruskan usaha kedua orang tuanya. Setelah beliau menikah dengan istrinya, Nur Indah Sari pada tahun 2014, beliau mulai ikut andil dalam menjalankan bisnis orang tuanya. Pada tahun 2015, setelah beliau memiliki anak, beliau mulai berpikir untuk mendirikan usaha penjualan kain beliau sendiri yang khusus pada kain pakaian. Terdapat beraneka macam jenis kain di toko ini yang biasa digunakan untuk membuat pakaian, seperti baju pesta, baju gamis, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 itulah usaha penjualan kain yang beliau rancang dapat terlaksana. Beliau memberikan nama toko ini Husna Tekstil karena mengambil dari nama anaknya, yaitu Asmaul Husna. Prinsip kerja di toko Husna Tekstil. Yang pertama, tidak menzalimi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menerima kritikan dari pelanggan atau pembeli dengan baik. Yang ketiga, karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Dan yang keempat, selalu mengutamakan kepuasan pembeli. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Lokasi yang strategis. 2. Produk yang dijual tersedia dalam jangka panjang. 3. Tersedianya sarana dan prasarana. 4. Memiliki tenaga kerja yang handal. 5. Harga yang ditawarkan terjangkau. 2. Weakness atau kelemahan, yaitu harga kain yang sering melonjak. 3. Opportunity atau peluang. Kain merupakan sesuatu yang digunakan untuk membuat baju, menjadikan kain kebutuhan setiap individu, sehingga peluang usahanya sangat meyakinkan. 4. Threats atau ancaman. 1. Kenaikan harga barang. 2. Persaingan harga. Selanjutnya, struktur organisasi Husna Tekstil. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik adalah orang yang menghandle seluruh hal yang terjadi dalam toko. Pemilik juga yang membeli bahan-bahan keperluan yang dijual di toko. Kemudian diserahkan kepada pegawai untuk melakukan pemasaran.
pegawai yang melakukan semua penjual belian. Pemilik hanya bertugas untuk mengkoordinasikan pegawainya dan membeli perlengkapan kain yang akan dijual. Sistem penggajian toko kain Husna Tekstil. Pada prinsipnya, karyawan digaji berdasarkan sistem penggajian tunggal, di mana setiap karyawan menerima upah yang sama. Di toko ini, karyawan diberikan tanggungan makanan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada siang hari dan pada sore hari ketika pegawai akan pulang. Setiap karyawan digaji dengan upah yang sama setiap bulannya. Strategi pemasaran toko kain Husna Tekstil. Yang pertama yaitu dengan cara offline, yaitu pemilik membuat spanduk untuk mempromosikan tokonya. Yang kedua yaitu dengan cara online, pemilik mempromosikan tokonya di akun sosial media milik sendiri dan milik karyawannya agar tokonya semakin banyak yang tahu. Yang ketiga yaitu dengan cara mulut ke mulut. Seperti contohnya, jika ada pembeli yang datang ke toko, maka para karyawan akan mempromosikan tokonya kepada pembeli tersebut agar pembeli tersebut mempromosikannya kepada keluarganya. Berikut dokumentasi yang saya kumpulkan pada toko kain Husna Tekstil. Demikian presentasi hasil observasi toko Husna Tekstil yang dapat saya berikan. Semoga hal ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.